Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Minggu 2 Januari 2022, kita merayakan Hari Raya Penampakan Tuhan. Injil hari ini diambil dari Matius bab 2 ayat 1-12. Kita diajak untuk menyembah Tuhan dengan sepenuh hati. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau menyatakan kemuliaan putramu kepada para bangsa. Semoga dengan penampakan putramu itu, semakin banyak orang tergerak hatinya untuk mengikuti dia dan menyerahkan diri pada bimbingannya. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabdamu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesanmu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada zaman pemerintahan Raja Herodes, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Mereka bertanya-tanya, "Di manakah Raja Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di ufuk timur dan kami datang untuk menyembah dia." Mendengar hal itu, terkejutlah Raja Herodes beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Bethlehem di tanah Yudea, karena beginilah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Bethlehem di tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu, dan dengan teliti bertanya kepada mereka, kapan bintang itu tampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, "Pergilah dan selidikilah dengan seksama hal ikhwal anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata Herodes, berangkatlah para Majus itu, dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka sehingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah ibadat dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu mereka sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan memperoleh persembahan kepada anak itu, yaitu emas, kemenyam, dan mur. Kemudian karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, mereka pun pulang ke negerinya lewat jalan lain. Demikianlah sabda Tuhan.
syukur kepada Allah. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah sembahlah Tuhan dengan sepenuh hati. Hari ini kita rayakan pesta penampakan Tuhan kepada ketiga orang Majus. Dari hasil permenungan saya melihat ada 3 macam sikap manusia dalam menyambut kelahiran Yesus Kristus. Yang pertama, bagi mereka yang sudah dipenuhi Roh Kudus, seperti Maria, Yosef, dan gembala para malaikat Simeon, kelahiran Yesus disambut dengan puji-pujian. Mereka sudah mengalami Allah secara pribadi, karena itu di saat Yesus lahir, mereka selalu memuji dan mewartakan Tuhan lewat cara hidup mereka. Rendah hati, teguh dalam iman, sabar dalam penderitaan, dan selalu bergantung pada kuasa Tuhan. Mereka selalu prioritaskan Tuhan dalam hidupnya. Di zaman kita sekarang, banyak orang yang sudah alami Allah. Karena pengalaman itu, ada yang tinggalkan kekayaan duniawi dan melayani Allah lewat bekerja sama untuk orang miskin dan orang sakit. Mereka menanggapi kelahiran Kristus dengan penuh sukacita dan wujudkan sukacita mereka dengan melayani sesama. Lalu yang kedua, bagi mereka yang belum mengalami Allah secara pribadi, tetapi selalu punya kerinduan yang sangat tinggi untuk bertemu dan mengalaminya. Ketiga orang Majus dalam cerita Injil hari ini adalah simbol dari mereka yang selalu mencari Tuhan dalam hidupnya. Mereka tinggalkan status kekayaan, kedudukan, dan mau bertemu dan alami Tuhan secara langsung. Karena kerinduan untuk mengalami Tuhan secara sangat tinggi, maka mereka korbankan waktu, tenaga, dan pikiran lewat membaca buku rohani, menonton video tentang kehidupan Yesus, mengikuti retret atau rekoleksi, dan mengikuti misa. Ketiga raja dalam cerita hari ini mengikuti bintang yang menghantar mereka ke kandang Natal di mana Yesus lahir. Mereka berjalan berhari-hari mencari Tuhan. Mata hati mereka selalu melihat ke atas, memohon petunjuk dari Tuhan. Cahaya Tuhan lewat bintang menuntun hati dan pikiran mereka untuk menuju tempat kediaman Tuhan. Kerinduan dan usaha mereka berhasil. Mereka menemukan Tuhan di kandang Natal. Yang ketiga, sikap yang ditunjukkan oleh Herodes. Herodes adalah simbol dari mereka-mereka yang pura-pura mau memuji dan menyembah Tuhan. Tetapi sebenarnya ada ketakutan dan kecemasan dalam diri akan kehilangan kekuasaan. Karena itu muncullah dalam pikiran dan hati mereka untuk membinasakan Yesus Kristus, atau orang yang punya kemampuan untuk memimpin. Kelahiran Yesus Kristus sungguh mengganggu kenyamanan hidupnya. Untuk menghilangkan rasa takut dan cemas akan kehilangan kuasa dan status sebagai raja atau pemimpin, maka mereka gunakan segala cara untuk membunuh pribadi yang mau diselamatkan sesama. Pada zaman kita,
masih banyak orang yang memiliki sikap seperti Herodes. Sikap pura-pura, tidak mau menerima kelebihan sesama, sikap mau main kuasa, sombong, tidak mau menerima kenyataan. Menggunakan segala cara untuk menghancurkan orang yang punya kemauan untuk melayani sesama. Mereka yang menyebut nama Tuhan, tetapi sesungguhnya hati dan pikiran mereka penuh kemunafikan, menolak Tuhan. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, marilah kita bertanya diri, kita masuk dalam kelompok yang mana? Apakah kita masuk dalam kelompok yang selalu dipenuhi dengan Roh Kudus, atau kelompok yang selalu punya kerinduan untuk bertemu Tuhan, atau kelompok yang pura-pura mau memuji dan menyembah Tuhan, tetapi sesungguhnya punya rasa takut dan cemas akan kehilangan status dan menggunakan segala cara untuk menghancurkan Tuhan lewat membunuh sesama? Sebagai murid-murid Yesus, marilah kita menyembah atau mencari Tuhan dengan sepenuh hati. Ikutilah bintang yang menunjukkan arah di mana Tuhan berada. Ketuklah pintu hatinya setiap hari, agar rahmat dan berkat-Nya selalu dicurahkannya kepada kita. Semoga lewat perayaan hari Minggu ini, bersama ketiga raja dari Majus, kita alami dan rasakan kehadiran Tuhan dalam hati kita. Kita memohon Bunda Maria untuk mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka yang kita doakan pada hari ini, dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah Yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.